Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Kembali lagi kita saat ini diperjumpakan di dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah keluarga di sore hari ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, mari kita takbiskan dan kita khususkan ibadah kita saat ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga, Pinuji Gusti. Puji Gusti kang nitahken jagat, siang ratri tan kendhat ganjar sirama. Haleluya, sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya, sagung bekti ring ratu swargi. Puji Gusti Allah Sang Roh Suci, kang nuntun ing kraharjan wa kasempurnan. Haleluya, sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya, sagung bekti mring ratu swargi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita persiapkan bacaan kita, terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 sampai 13. Sebelum kita membaca, merenungkan sabda Tuhan ini, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan rasa syukur dan sukacita bila di sore hari ini kami senantiasa bersama-sama dengan sebagian anggota keluarga kami membangun persekutuan, kami membangun peribadahan. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, menopang, dan menolong kami semua, sehingga sampai saat ini kami boleh hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan yang Tuhan berikan. Bila saat ini ya Bapa, kami hendak akan merenungkan, kami hendak akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari ya Bapa, tolong kami semua, sehingga rahmat dan hikmat Tuhan menghampiri kami semua, sehingga kami memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan bagi kami untuk hidup di dunia ini. Kami serahkan ruangan yang kami pakai saat ini, terkhususnya batin, pikiran, jiwa kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Bapa, Tuhan senantiasa melawat kami, sebab saat ini adalah waktu Tuhan untuk menyentuh dan menyapa kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 sampai 13 yang demikian akan kesaksian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan kehendak dan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semuanya sehat? Semuanya baik-baik saja? Ada damai sejahtera dalam hati dan kehidupan saudaraku? Wah, puji Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut bersyukur dan bersuka cita sampai detik ini, sampai hari ini. Kita tetap di dalam perlindungan dan penyertaannya. Kita senantiasa boleh merasakan damai sejahtera. Kita tahu dan kita sadari bahwa dinamika kehidupan kita senantiasa silih berganti, hadir, silih berganti, datang, menerpa kehidupan kita. Baik itu yang menyenangkan kita, yang membuat hati kita gembira dan tersenyum tertawa lebar, maupun sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang membuat kita tertekan dan lain sebagainya. Tetapi kita yakini bahwa karya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Ya, pada hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di sore yang indah ini kita belajar dari seseorang yang luar biasa. Dia adalah bagian yang tidak disangka-sangka muncul dalam Alkitab dan menjadi contoh pertunjukan iman yang istimewa untuk murid-murid Tuhan Yesus dan kepada kita semua. Ya, dia adalah perwira Romawi. Kita tahu perwira Romawi, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia adalah orang asing. Dia orang yang sedang menjajah. Dia pribadi yang pada saat itu sedang berkuasa di tanah milik orang Yahudi. Tetapi sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa dipertontonkan dan dipertunjukkan ketika perwira itu berani datang menghadap Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang wow, sesuatu yang spektakuler. Bahwa kita tahu orang Yahudi tidak akan berteman atau berdatangan atau membangun jalinan dengan orang-orang di luar orang Yahudi atau orang asing, bahasa gampangnya. Tetapi keberanian perwira ini untuk datang kepada Tuhan Yesus adalah satu dorongan yang ada dalam batinnya, yaitu mengupayakan kesembuhan, kesehatan hambanya. Aneh lagi ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Seorang perwira yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, dia memimpin 100 prajurit, dia datang kepada Tuhan Yesus sebagai orang asing hanya untuk memberikan pelayanan kesembuhan kepada hambanya. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, mari kita coba dalam segi sosial teologi, bahwa hamba bisa dikatakan sebagai budak. Orang memiliki budak atau memiliki hamba hanya ditarik atau diambil tenaganya saja untuk melayani tuannya. Ketika hamba itu sudah tidak sehat, hamba itu dalam kondisi sakit, atau budak itu dalam kondisi tidak baik, tenaganya sudah tidak
bisa seperti yang awal, maka budak atau hamba itu pasti dijual. Tetapi perwira ini tidak. Aneh ya, perwira ini tidak. Justru perwira itu betul-betul memperhatikan, betul-betul peduli kepada hambanya. Mereka adalah orang-orang atau manusia yang tidak memiliki kebebasan untuk menggapai semua harapannya. Tetapi perwira ini justru lain daripada yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa memetik beberapa hal dari kisah perwira ini. Yang pertama adalah perwira ini memiliki iman yang luar biasa, mantap. Kenapa saya katakan mantap? Dia seorang perwira, dia memiliki jabatan, kedudukan seperti yang saya katakan, memimpin 100 prajurit Romawi. Dia berani datang sendiri ke hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai orang asing. Bahkan kalau panjenengan bisa membaca di sekitar ayatnya yang ke-8, bagaimana perwira itu meminta dan memohon kepada Tuhan. Karena memang perwira ini jelas memahami seluk-beluk dan struktur sosial bangsa Yahudi. Dia berkata kepada Tuhan, "Sudah Tuhan, jangan datang ke rumah. Sudahlah, karena aku tidak pantas. Bilang saja kepadaku dengan kata-kata, pasti akan aku lakukan." Sesuatu pertunjukan iman, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia tahu, dia berbicara, dia memohon kepada siapa? Bukan sekedar manusia yang hidup, tetapi dia memohon kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Wow, sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai Tuhan Yesus sendiri begitu tercengang dan kaget. Sehingga di ayatnya yang ke-10 tadi, Tuhan Yesus berkata, tidak ada iman sebesar ini dari kumpulan orang-orang Israel. Ya, karena dia mengetahui, dia datang, dia meminta dan memohon kepada siapa. Inilah iman yang luar biasa. Dan hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dia berani untuk datang dengan merendahkan dirinya. Dia tahu dia adalah seorang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetapi dia berani datang sendiri ke hadapan Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Dua cara dia merendahkan diri. Yang pertama, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia berani melepaskan jabatannya demi untuk merengkuh, memberikan perhatian kepada hambanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali dalam proses hidup kita. Soal iman, soal percaya kita kepada Tuhan. Apa kita benar-benar seperti para perwira ini, perwira Romawi, yang dia tahu, paham betul kepada siapa dia meminta? Apakah justru kita semena-mena menjadi orang percaya, kita diberikan hak, diberikan sebuah hal yang istimewa, yaitu keselamatan kekal dan abadi. Kita justru semena-mena melakukan hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh. Memang di dalam beberapa episode kita, di perjumpaan baik di dalam renungan embun pagi, juga di dalam perenungan ibadah minggu, maupun perenungan di dalam ibadah keluarga, saat ini penekanannya soal bagaimana hidup kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, perlu kita sadari, perlu kita ketahui, dunia ini semakin kejam. Dunia ini semakin jahat. Ketika manusia tidak mau mengikuti arahan dan tidak mau mengikuti cara-cara dunia ini, banyak manusia yang akan tersingkirkan.
Itulah cara dunia, tetapi cara Tuhan berbeda. Mari kita berjuang, mari kita tunjukkan iman kita, bahwa kita adalah orang-orang pribadi-pribadi yang telah diselamatkan, pribadi-pribadi yang telah memiliki pengharapan yang luar biasa. Dengan iman yang sungguh-sungguh, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, panjenengan dan saya siap dan sigap menghadapi setiap tantangan. Tantangan itu bukan menjatuhkan mental kita, bukan menjatuhkan kekuatan kita, tetapi tantangan ujian hidup pergumulan adalah untuk melihat kualitas hidup iman kita kepada Tuhan dan menjadikan kekuatan kita untuk tetap semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat berproses, selamat menata kehidupan panjenengan. Percayalah, tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti bertindak untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Yakinkan hati, hidup, dan jiwa Bapak, Ibu, Saudaraku, karena Tuhan senantiasa memberkati, memampukan, menguatkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan. Mekanisme penyerahan persembahan kepada Bapak Ibu warga jemaat GKJ Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan kepada Bapak Ibu majelis jemaat atau kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko. Juga bisa langsung diserahkan kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadiwijaya. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk para pemirsa yang berkenan akan memberikan persembahan kepada jemaat Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar kaca. Kami selaku Majelis Jemaat GKJW Situbondo mengucapkan banyak terima kasih untuk semua keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara untuk menyokong pendanaan pelayanan di GKJW Situbondo. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan panjenengan masing-masing. Persembahan kita pada sore hari ini akan kita iringi dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 334. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Ojo Sumelang. Ojo sumelang papu rebu yo wasing kalbu yen pepeteng ngikuti hati ayo mring Gusti. Siro salah
siro salaminyo pasrah sumarah reten jamlar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ucapan syukur dan sukacita bahwa kami pada kesempatan ini ya Tuhan diperkenankan untuk membangun persekutuan, membangun peribadahan kami di tengah-tengah keterbatasan kami semua. Kami bersyukur melalui peribadahan ini kami boleh kembali dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terkhususnya renungan melalui pertunjukan iman yang dilakukan oleh perwira Romawi kepada Tuhan dan seluruh orang banyak pada saat itu. Bagaimana iman yang luar biasa yang senantiasa tahu kepada siapa perwira tersebut memohon dan meminta pertolongan, dan juga keberanian dirinya untuk menanggalkan segala yang dia miliki untuk dia mampu memperhatikan, mampu menolong, bahkan dia berani melakukan kepada orang yang lebih rendah kepadanya. Itu adalah sesuatu hal yang baru bagi kami. Mari kita semua belajar dan membuat ini menjadi baik dalam kehidupan kami. Dan kita senantiasa dimampukan untuk hidup seperti perwira, beriman kepada Tuhan secara sungguh-sungguh dan mampu menjalani setiap rangkaian kehidupan kita dengan baik. Tuhan, di kesempatan ini kami juga memohon ucapan syukur dan terima kasih kami ketika kami saat ini diperkenankan untuk menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi setiap pelayanan demi pelayanan di jemaat Tuhan. Majelis jemaat yang senantiasa menata dan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan urapi, sehingga roh hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa hidup, menghidupi saudara-saudara kami. Di kesempatan ini ya Bapa, kami juga membawa syafaat dan harapan kami, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri kami, dalam kondisi dan situasi yang dihadapinya. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan memampukan, menolong kami semua untuk hidup bersama-sama, untuk hidup bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan pemimpin negeri kami, sehingga kami berjuang di dalam segi ekonomi, politik, kehidupan sosial, suku, agama, dan kami semua dimampukan, terkhususnya di dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga melalui sepak terjang pemerintah, para pemimpin negeri kami, mereka senantiasa mampu menjadi pelopor bagi kami semua di dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa dan negeri kami. Kiranya roh hikmat dan bijaksana Tuhan juga mengurapi para pemimpin negeri kami. Kami juga menyerahkan setiap gereja dimanapun gereja berada. Bila saat ini beberapa gereja sedang sibuk terkait dengan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, mari ya Tuhan, mampukan kami semua sebagai wujud kasih yang Tuhan berikan kepada kami semua, menjadi gereja-gereja yang mampu mewartakan kabar kebenaran, kebaikan kepada setiap orang melalui pelayanannya, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terkhususnya untuk Gereja Kristen Jaiwetan. Mampukan kami ya Tuhan menjalani tugas pelayanan kami di tanah
Jawa Timur ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami serahkan pemimpin gerejawi kami dalam rengkuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga di dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan dan panggilannya senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kondisi dan kehidupan setiap pribadi kami masing-masing. Setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan memohon akan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kepada saudara kami yang sakit, setiap keluarga demi keluarga yang mendambakan kebaikan terjadi, setiap pribadi yang mendambakan akannya hal yang baik, anak-anak kami, para diusu, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi ya Tuhan, kami mendambakan campur tangan Tuhan, memberikan kelegaan, memberikan kemerdekaan, keringanan dalam kami setiap menghadapi situasi kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Kau tengok setiap hati yang hari ini menjerit kepadamu. Berikan berkat-Mu, kuatkan dan mampukan kami. Terlebih kami, ajarlah kami untuk kami siap dan sikap di dalam kami menghadapi kehidupan kami. Dan kami meletakkan pengharapan-pengharapan kami, iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami tidak akan tetap tinggal dan kami tidak akan tetap dalam ibadah ini. Kami akan undur dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas pekerjaan kami hari lepas hari. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan sertai kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan menata dan merawat kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila di dalam peribadahan ini ada kesalahan dan kekurangan dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun. Bapa, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Tuhan, izinkan kami memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, sumber kebangkitan, keselamatan, cinta dan kasih yang sejati, Roh Kudus sumber penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi menata kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah pelayanan ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya pelayanan ini boleh membawa berkat bagi kita semua untuk terus hidup semangat di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap jagalah kesehatan dimanapun panjenengan berada. Usahakan gunakan masker kemanapun panjenengan pergi. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pakailah hand sanitizer. Jauhi keramaian. Mari kita jaga social distancing dan physical distancing. Supaya kita tetap sehat, kita segera dimampukan, dan kita tetap dalam kehidupan yang baik. Ya, kiranya Tuhan memberkati, menopang, dan menolong kita semua. Nuwun.